Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najma Hairotinisan dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas materi magnet rezeki tentang kekuatan berpikir positif. Nah, sekarang apa sih sebenarnya berpikir positif itu? Sederhananya, ini adalah tentang arah pandang kita. Saat menghadapi sesuatu, orang yang berpikir positif akan lebih fokus mencari solusi daripada mengeluh tentang masalahnya. Mereka punya harapan dan keyakinan yang kuat. Jadi jangan salah paham ya, berpikir positif itu bukan berarti kita bersikap naif atau menganggap masalah itu tidak ada. Justru kita sadar ada masalah, tapi kita memilih untuk percaya bahwa masalah tersebut pasti bisa kita selesaikan. Masuk ke poin berikutnya. Apa itu magnet rezeki? Intinya adalah pola pikir kita yang bisa menarik hal positif datang ke hidup kita. Kita harus ingat kalau rezeki itu luas, bukan cuma soal uang. Waktu kita punya badan yang sehat, ilmu yang bermanfaat, kesempatan yang datang, sampai punya sahabat yang setia. Itu semua adalah rezeki yang luar biasa. Dengan berpikir positif, kita sedang mengaktifkan magnet dalam diri kita untuk menarik semua kebaikan itu. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas gimana sih cara kerjanya pikiran kita bisa jadi rezeki. Alurnya simpel, pikiran kita bakal ngaruh ke perasaan, terus jadi tindakan, baru deh ada hasilnya. Kalau pikiran positif, kita bakal ngerasa semangat atau antusias. Karena semangat mata kita jadi makin melek buat lihat peluang-peluang keren di sekitar kita. Tapi kalau pikiran negatif, yang muncul malah rasa takut nih buat mencoba rasa baru. Ujung-ujungnya jadi mager dan usaha kita malah terhambat. Apa sih yang membedakan orang positif sama yang enggak? Di slide ini kita bisa lihat karakteristiknya. Mereka selalu optimis tentang masa depan, mereka pantang menyerah saat menghadapi tantangan, punya kebiasaan bersyukur atas hal-hal kecil, percaya diri, dan berani mengambil peluang yang ada. Karakteristik ini bukan bawaan dari lahir ya, tapi bisa kita latih loh mulai dari sekarang. Kalau kalian mau tahu kenapa kita harus mulai berpikir positif, lihat poin-poin di slide ini. Dampaknya ke main-main buat keseharian kita di sekolah. Pertama, kita jadi lebih percaya diri. Kedua, lebih pintar ambil keputusan. Jalan menuju sukses jadi lebih gampang, dapat lingkungan pertemanan yang juga positif, dan pastinya hati jadi lebih tenang. Intinya, berpikir positif itu investasi buat diri kita sendiri, supaya masa depan kita jadi lebih keren. Nah, setelah tahu teorinya, sekarang gimana cara praktiknya? Gimana sih biar pikiran positif itu tumbuh di pikiran kita? Yuk kita coba tips ini. Pertama, bersyukur mulai dari hal kecil, kayak untung hari ini gak telat deh. Kedua, pilih kata-kata. Daripada bilang, aduh susah, coba ganti jadi, oke, aku pilih coba pelajari pelan-pelan. Ketiga, cari circle yang pas, dekati teman-teman yang suportif dan saling kasih semangat. Keempat, jangan takut gagal. Kalau nilai lagi turun, jangan langsung down, tapi jadikan pelajaran buat kedepannya. Kalau yang terakhir, berdoa dan optimis. Jangan lupa berdoa dan percaya kalau usaha kalian pasti gak akan sia-sia. Setelah kita belajar teorinya, yuk kita lihat contoh praktiknya di kehidupan sehari-hari. Yang ke satu, dalam pembelajaran, tanamkan rasa percaya diri bahwa kalian mampu memahami setiap pelajaran di sekolah. Yang kedua, dalam bisnis atau karya, selalu yakin kalau setiap usaha keras pasti ada hasilnya. Yang ketiga, dalam menghadapi masalah, ini yang paling penting. Fokuslah mencari jalan keluar daripada terus-menerus mengeluh tentang masalah tersebut. Intinya, jadikan berpikir positif sebagai kebiasaan kita setiap hari. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bahas cara jitunya, sekarang ada hal wajib yang harus kita hindari supaya magnet rezeki kita gak rusak. Coba cek, siapa tahu kita masih sering ngelakuin ini. Pertama, terlalu banyak mengeluh. Ingat ya, ngeluh itu cuma buang-buang energi dan gak bakal nyelesain masalah. Kedua, meremehkan diri sendiri. Jangan suka bilang, duh, aku mah apa atuh? Atau, aku pasti gak bakal bisa. Kalau kalian aja gak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain? Ketiga, takut gagal sebelum mencoba. Ini penyakit paling umum nih. Belum juga mulai, udah mikir yang aneh duluan. Yang terakhir, membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokus aja sama progres diri kalian sendiri. Bukan sama pencapaian orang lain di media sosial. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir nih, yaitu kesimpulan. Jadi intinya adalah berpikir positif itu kunci utama mengenai rezeki kita. Apapun yang kita tanam di pikiran, itu yang bakal berpengaruh ke apa yang kita dapat nanti. Kalau kita konsisten berpikir positif, dua hal keren ini bakal terjadi. Pertama, hidup kita jadi lebih berkualitas. Yang kedua, rezeki bakal datang dari arah mana saja tanpa kita duga-duga. Ternyata sesimpel itu ya caranya buat sukses dan bahagia.
Itu tadi penjelasan tentang gimana cara kerja pikiran kita buat narik hal-hal baik. Kesimpulannya simpel, pikiran positif sama dengan hidup berkualitas plus rezeki lancar. Jangan biarkan rasa takut atau kebiasaan membandingkan diri bikin magnet rezeki kalian jadi rusak ya. Saya ini cuma Hairatan dari kelas 7A, pamit undur diri. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.